bikin 2 grup, Hmm. bikin 2 tim nih, nyari gua ke atas bang. Nah yang tim satu ini pas udah sampai di air panas, katanya nih, kata yang si bapak-bapak ranger itu, pas udah sampai air panas, sempet turun lagi ke pos 1, nggak nemu juga, akhirnya ngontek. Diturunin lah tim 2 buat nyari juga. Lah, gue juga kan punya argumen, gue dari jam 5 sampai jam 7. Iya. Gue bilang, gue dari jam 5 sampai jam 7 nungguin lu. Lu kemana? Di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Sampai gue bilang sama dia gini, lu ngeliat nggak di pos 1 ada cewek itu pendaki pakai tank top doang, pakai boot hitam tinggi. Itu gua sama dia di situ, Pai. Lah, gue juga sama dia di situ. Loh, mendaki ke Gunung Gede di saat Lebaran nih bang. Kok bisa-bisanya ya bang? Ya waktu itu emang kepikiran aja bang buat kayaknya asik nih naik gunung di hari raya Idul Fitri nih gitu sih bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Spesial di Hari Raya Idul Fitri ini, kita sudah menghadirkan seorang narasumber yang melakukan pendakian dan mendapatkan teror di salah satu gunung yang berada di Jawa Barat dan bertepatan pendakian di Hari Raya Idul Fitri. Dan gue penasaran juga nih, apa yang bakal kita bahas di malam kali ini. Untuk lebih jelasnya, langsung aja kita sapa narasumbernya di malam kali ini. Selamat malam Bang Ian. Malam bang. Apa kabar nih Bang? Baik. Ya, minal aidin wal faizin bang ya. Minal aidin wal faizin bang, sama-sama. Mohon maaf lahir batin nih Bang kalau punya salah Bang ya. Sama-sama bang. Mendaki ke Gunung Gede di saat Lebaran nih Bang. Kok bisa-bisanya Bang? Ya waktu itu emang kepikiran aja bang buat kayaknya asik nih naik gunung di hari raya Idul Fitri nih gitu sih bang. Endingnya setelah turun nih Bang, semuanya terbongkar siapa di antara lu yang melakukan kebohongan ini nih. Pas di ending nih, baru nih kita berlima nih tahu nih bahwa salah satu di antara kita berlima nih ngebohong bang sama pihak Gunung Gede. Gitu. Oke, Bang, gua penasaran Bang sama cerita lu di malam kali ini. Kita tahan dulu aja ya. Siap. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan buat teman-teman juga yang pengen menjadi narasumber di besok pagi, kalian memiliki cerita pengalaman horor pendakian, bisa langsung aja kunjungi di nomor WhatsApp yang ada di bawah sini. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Orangnya jika tidak siap. Jadi kejadian ini tuh di tahun 2013 bang. Waktu itu posisi gue tuh kerja sebagai office boy di salah satu perusahaan di daerah Jakarta, di Kemayoran tepatnya. Oke. Nah, gue nih di rumah punya tongkrongan berempat. Nah, gue berempat nih punya band bang waktu itu. Oh, main musik. Punya band. Oke. Gue tuh di tongkrongan dipanggilnya Ipai bang. Terus temen gue Ibe, si Imung, sama Jeke. Nah, dari berempat ini yang hobi naik gunung nih gue doang. Nah, waktu itu lagi ngumpul abis ngeband, Ibe ini nanya sama gue, emang naik gunung tuh asik Pak ya? Dia bilang. Gue bilang, enak be naik gunung tuh. Ada salah satu pendaki yang lumayan senior nih di kampung gue, namanya Hasan. Oh. Cuman si Hasan ini di anak-anak nih manggilnya bapak gitu. Nah, si Ibe nih tipe orang yang pengen tahu bang gitu, pengen nyobain segala sesuatu gitu. Oke, mencoba hal-hal baru ya. Anaknya ceria kalau diajak, pokoknya asik lah diajak keluar tuh. Sedangkan si Imung nih anaknya rock and roll, agak sembarangan lah kalau ngomong gitu bang. Nah si Jeken nih emang agak pendiam gitu. Kalau gua termaksud yang supel bang di 4 orang ini gitu. Nah singkat cerita,
kita nih meeting nih berlima, bahasanya ya meeting lah gitu, ngumpul, ngerencanain. Awalnya senior gua itu ngajakin ke Papandayan atau Prau awalnya. Nah, gue bilang sama senior gue ini, kalau gue sih terserah Pak, mau Papandayan oke, Prau oke. Yang penting yang 3 ini nih, temen gue yang 3 kan memang belum pernah naik gunung sama sekali Bang. Gue bilang, yang 3 ini gimana? Aman lah nanti kalau Prau Papandayan mah. Dia bilang, oke siap. Itu 3 hari atau 2 hari gitu sebelum hari H berubah Bang, mutusin ke Gunung Gede. Oke. Tuh, si Hasan ini, si bapak ini ngomong sama kita berempat nih, kayaknya jangan Prau atau Papandayan deh katanya, Gunung Gede aja deketan. Nah, disclaimer dulu nih Bang ya, 2013 itu gue udah naik Gunung Gede tuh 4 kali. Oke, pada saat itu ya. Tapi gue nggak pernah tektok Bang. Oh. Makanya di 2013 itu gue nggak tahu nih, tektok itu diperbolehkan atau tidak. Satu itu. Kedua, temen gua yang namanya Ibe ini nggak dibolehin Bang naik gunung sama kakeknya, nggak dibolehin nih sama kakeknya. Ibe ngomong memang sama gua tuh sebenarnya nggak dibolehin Pak, katanya sama aki-aki naik gunung. Lah emang kenapa Be? Aku tahu teh, pokoknya nggak boleh aja. Bantuin gua apa, katanya ngebujuk, dia bilang gitu biar dibolehin. Nah akhirnya si kakeknya Ibe ngebolehin lah. Ya kan, akhirnya singkat cerita berangkatlah kita nih Bang berlima ke Gunung Gede. Waktu itu gue berangkat tuh naik bis jam 4 sore. Jam 4 sore gue berangkat, itu gue sampai di terminal Cibodas tuh sekitar jam 7-an, jam setengah 8-an lah Bang. Ibe tuh emang anak ini ceria Bang. Aslinya anak ini ceria kalau diajak jalan kemana-kemana gitu. Udah oke aja tuh ya. Masalahnya dari gue berempat nih, itu Ibe tuh paling dekat sama gue. Udah kayak saudara kita nih. Makanya gue tahu karakter dia nih, kalau dia lagi murung apa, ini pasti ada yang dipikirin nih gitu kan. Nah, nyampe terminal Cibodas, itu Ibe tuh nggak fun gitu Bang, kelihatannya. Gue tuh sampai berkali-kali nanya, gue bilang, kenapa sih Be? Gue kepikiran aki-aki gue katanya. Kenapa? Ya nggak bolehin sih sebenarnya. Ya udahlah, udah nyampe sini, gue bilang gitu. Kalau mau nggak jadi, ya udah besok pagi cabut nih pulang. Udah biarin anak-anak naik nggak apa-apa. Udah lo sama gue pulang ayo. Nah singkat cerita nih, tidurlah gue nih berlima Bang. Itu sekitar jam 2, jam setengah 3, gue kebangun. Ibe nggak ada. Kata lah, ini si Ibe kemana ya, gue bilang. Gue ke depan warung kan, dia lagi ngopi Bang di depan, sambil kayak ada yang dipikirin gitu. Gue nanya kan, lu kenapa Be? Gue dimimpiin aki-aki gue. Gue bilang sama dia, sekarang gini Be, ini mumpung belum naik nih, masih di warung Cibodas Bang. Kalau mau turun ya udah besok pagi kita pulang. Udah biarin kayak si JK, si Imung, si bapak mah naik nggak apa-apa. Yuk gue temenin besok pagi pulang. Udah nggak apa-apa deh, katanya ayo naik. Singkat cerita tidurlah, bangun nih, gue dibangunin nih sama yang si bapak ini. 4:30 kita bangun, selesai sholat subuh, pada ngopi sebentar tuh ngopi di warung. Ibe nih ngutarain yang dialamin nih ke anak-anak. Gue tuh semalam dimimpiin aki-aki gue. Emang dimimpiin apa Be? Kata si Hasan nih, kata si bapak nih. Ya aki-aki gue ngelarang, ngapain sih katanya naik-naik gunung. Terus kata si Hasan sama si Imung nih yang rada sompral ngomongnya, ya udah sih katanya orang cuma ngimpi, udah santai aja, bilang gitu kan. Akhirnya si Hasan juga mengiyakan, iya Be, orang cuma mimpi ya, mimpi ini, nggak apa-apa, udah ayo, gampang ntar gue yang jagain, dia bilang gitu kan. Jalanlah kita nih, jalan ke pos Simaksi. Waktu itu Bang, yang ngedaftarin gua itu cuma si Hasan sendiri. Gue cuma nungguin. Makanya gua nggak tahu nih saat itu tektok Gunung Gede itu diperbolehkan atau enggak gitu. Akhirnya selesai nih daftar, naiklah kita nih jam 5 pagi tuh udah naik. Cuman yang bikin aneh dari awal nih si senior gua, si bapak ini, selama naik itu dia selalu bilang gini,
Kalau mau berhenti, kalau mau break gak apa-apa. Tapi jangan lama-lama, takut ketahuan ranger. Oh. Dia selalu bilang gitu setiap break tuh. Gua tuh nggak terlalu mikirin, emang kenapa ya kalau ketahuan ranger, nggak terlalu mikirin itu. Cuman ya udah sih gitu kan. Akhirnya jalan lah kita nih, jalan di jembatan kayu. Ibe minta berhenti, Pak break. Waktu itu gua naik tuh nggak bawa makanan sama sekali bang. Nggak bawa logistik. Enggak, gue cuman bawa air mineral 4 botol. Karena gue pikir gini, ini masih di hari libur lebaran. Ya. Nah, sepengalaman gue, waktu itu tuh warung tuh udah ada. Di Gunung Gede tuh udah ada, Iya, cuman iya. nggak banyak. Nah, gue tuh cuman bawa air mineral 4 di tas gue tuh, terus jas hujan sama kamera pocket itu. Yang lain cuman bawa pakaian ganti sama jas hujan. Orang yang bawa tas tuh cuman gue bertiga, gua, Imung sama JK yang bawa tas tuh. Nah di jembatan kayu berhenti, Ibe nih murung bang. Gua tanyain, lu kenapa sih? Ayolah semangat. Gua nggak tahu kenapa ya, kok kepikiran terus katanya mimpi aki-aki gua. Sekarang gini deh Be, gua bilang, nih mumpung belum jauh nih. Kalau mau turun, yuk turun sama gua. Kita tungguin anak-anak turun di warung Cibodas, baru besok pagi kita pulang bareng-bareng. Udah nyampe sini Pak ya tanya, gitu kan. Ya terus mau gimana? Gue bilang, ya udah lanjut dah, lanjut lagi kita di jalan. Kita lanjut jalan. Pertigaan air terjun itu kan ada shelter tuh bang. Ya. Dulu itu katanya pos 1. Oke. Berhenti lagi gue di situ. Lagi-lagi Ibe nih berhenti nggak ceria bang. Gua semangatin, ayo Be, udah, yalah kenapa sih, gue bilang, udah jangan dipikirin, orang cuman mimpi ini, gue bilang gitu. Sama anak-anak juga yang lain bilang, udah Be, ayo jalan, semangat. Ya udah ya jalan. Akhirnya jalan lagi lah kita nih, di atas air panas, berhenti lagi. Imung yang ngerasa aneh nih sama Ibe. Oke. Pai sini dah, kenapa mu? Gue mah takut si Ibe kenapa-napa, dia bilang gitu. Lah emang kenapa? Ya itu dia murung banget begitu katanya. Temenin Pak ya teh, ajak ngobrol jangan sampai bengong, takutnya kenapa-napa kata Imung tuh gitu. Akhirnya gue tanya kan, Be kenapa sih? Tahu katanya di otak gue tuh nggak bisa hilang katanya kepikiran omongan aki-aki di mimpi. Masih kepikiran? Masih kepikiran. Gue bilang ini udah jauh. Lu kalau mau turun sendiri dah, kata gue nggak mau, kata gue karena udah jauh. Enggak sih, gue nggak mau turun sebenarnya, gue mau lanjut ya, cuman nggak tahu kenapa gue kepikiran terus, dia bilang gitu kan. Ya udah, kata gue udah lanjut, gue bilang udah jangan dipikirin, selalu aja gue bilang. Nah akhirnya kita lanjut jalan nih bang, lanjut jalan di kandang badak itu, jadi kita naik tuh emang ditarget bang, sama si Hasan ini sama si bapak. Pokoknya naik jam 5 pagi, harus udah turun lagi sampai base camp, itu jam 5 sore, paling lambat jam 6. Makanya istirahat tuh nggak pernah lama. Nah, istirahat paling lama tuh di kandang badak. Itu gue inget jam 11 lewatan lah itu. Sampai di kandang badak, si Hasan yang minta berhenti. Di kandang badak, break ya. Ntar jam 12:30, baru kita lanjut jalan ke puncak. Di kandang badak, break makan siang. Oke Pak, berhentilah nih di kandang badak. Kok inget waktu itu beli nasi uduk harga 5.000 Bang. Yang telur digunting-gunting cuma sama sambel. Iya, yang cuma sekali makan cuma 3 suap doang. Temen gue nih yang namanya Imung emang agak frontal orangnya ya. Ngomong gini. Ini kalau ada tukang bakso mending makan bakso katanya daripada makan nasi uduk. Ngomong begitu, Bang. Nah, si Hasan tuh dari awal naik nggak ngebriefingin kita. Misalnya kayak jangan sompral ya, omongannya dijaga ya, nggak ngebriefingin itu ya udah naik aja gitu. Selesai nih di kandang badak, selesai break 12:30 jam 1-an lah, mutusin buat lanjut nih jalan ke puncak. Jalan lah gue nih ke puncak jam 2-an itu, jam 2-an ya, mungkin jam 2-an lewat sampai nih gue bang di puncak. Dulu tuh seinget gue belum ada tuh plakat yang di bawah tuh.
Nah, gue di situ tuh sama gua, Ibe, Hasan sama JK masih naik. Oke. Masih naik. Gue bertiga tuh di bawah foto-foto. Pas Hasan sama JK turun nih ke tempat gua, Imung nanya, "Lu ngapain Pak ke atas?" "Ya ke atas aja," katanya naik. "Balik lagi yuk sono," katanya. "Ngapain?" "Kayaknya makan bakso enak dah," katanya di sono. Bilang begitu, Bang. Cuman gua aja nggak ngeh karena emang waktu itu 2013 tuh gue masih bisa dibilang gue masih pemula lah naik gunung gitu. Gue belum tahu kalau di gunung tuh ada gangguan-gangguan kayak gitu. Cuman yang namanya si Hasan ini senior gue udah ngeh nih, si Imung nih udah nggak beres nih. Gitu. Nanya si Hasan, "Lah, tukang bakso, Mung." Lah itu di atas itu rame tuh lagi pada makan bakso. Gue ngeliat gerobak itu begitu. Dia Nah, lihat berarti. iya. Tapi yang lihat dia doang, Bang. Oke. Si Hasan langsung cabut turun. Nggak beres nih katanya. Turunlah kita. Jam 2-an tuh turun sampai di kandang badak. Ibe ngeluh, Bang. "Pak," ngeluh sama si Hasan. "Pak, turunnya pelan-pelan aja. Kaki gue sakit banget." "Waduh," kata gue, "lu kenapa, Be?" "Tahu nih kaki gue sakit banget, cantengan lu." "Kagak," katanya. "Nah terus?" "Ya kayak berat aja katanya sakit." Terus si Hasan nih yang senior gue yang mutusin buat misah. Kata si Hasan gini, "Sekarang gini aja, Pai. Siapa yang mau nemenin Ibe berhenti lama di kandang badak? Oke. Gua turun duluan. Nanti di pos 1 gua tungguin ketemuan di situ." Dia bilang gitu. Nah, akhirnya gua mutusin buat nemenin Ibe Oke. di kandang badak. Imung, Hasan sama JK turun duluan, Bang. Jam 2 siang tuh. Gue tuh sama Ibe masih lama, Bang, di kandang badak tuh. Gue sampai sempet makan pop mie berdua tuh. Nah, gue makan pop mie, air yang kita bawa, jadi air nih 4 botol dibagi 2, Bang. 2 dibawa temen gue bertiga, 2 dibawa gue. Air habis nih. Wah, Be, air habis. Itu banyak, Bang, pendaki tuh. Pas gue naik tuh banyak pendaki. Rame berarti, Bang? Rame, pas gue naik tuh rame. Oke. "Be, air habis nih," gue bilang. "Lu minta apa ya?" Tanya sama pendaki. Dia bilang gitu. Kan lu yang udah sering naik gunung, yang udah ngerti lah bahasa-bahasinya. Gue nyari air nih, Bang. Gue nyari air, gue dapet air. Pas gue mau nyamperin Ibe, gue tuh ngeliat, Bang, Ibe tuh kayak lagi ngobrol sama orang. Lagi ngobrol? Iya. Waduh. Padahal nggak ada orang, Bang. Gue tuh sampai dalam hati gue nih, kata gue, "Di bocah ngobrol sama siapa ya?" Udah biarin ini lah. Gue samperin kan. "Be, nih air." "Nah ini dapet teh. Akhirnya minum." Udah kan minum, kelar minum. "Udah cabut yuk turun. Udah jam 3 nih," gue bilang gitu. "Ya udah ya turun, pelan-pelan aja ya," dia bilang. "Ya udah ayo pelan-pelan." Turun lah gue. Turun di sebelum air terjun, Ibe minta berhenti. "Pak, berhenti Pak, ya kaki gue sakit." Nah, pas di berhentinya itu gue nanya, Bang, "Lu ngobrol sama siapa tadi di kandang badak?" Gue bilang gitu. "Ngobrol sama pendaki," katanya. "Ah, ngobrol sama pendaki?" Kata gue, "Serius lu, Be?" "Serius, orang dia nawarin gue makan," katanya. Oke. Kata gue ngelihatnya lu sendirian, gue bilang. Cuman kayak ngomong sendiri. Orang gue ngobrol sama pendaki, dia bilang gitu. Terus gue dalam hati nih, ini kalau gue bahas sampai dalam, gue takutnya gue berdua sama-sama panik. Ayo udah deh, akhirnya turun lanjut. Ayo turun lanjut nih. Singkat cerita, jam 5 itu gue sampai, Bang, di pos 1. Di pertigaan itu ya? Gue janjian kan sama temen gue nih di situ. Gue di pos 1 nggak ada temen gue. Tapi di situ banyak pendaki tuh yang lagi pada istirahat. Gue cuma celinguk tuh pas sampai tuh. Ini bocah kemana ya? Gue nanya nih sama Ibe. "Be, bocah nggak ada nih." Tengah 6 itu gue nanya tuh. Gue inget banget itu. Ada pendaki cewek itu pakai tank top doang, Bang, naik gunung. Pakai celana pendek, beneran. Gue nanya sama dia, "Kak, ngelihat temen saya nggak yang istirahat di sini, nggak bawa carrier, kita cuma tektok," gue bilang gitu. "Dari tadi nggak ada yang tektok, Mas," katanya. Waduh, kata gue, "Be, kagak ada yang tektok, di air terjun kali Pak," katanya. "Coba lihat." Nah itu posisi setengah 6 udah lumayan gelap, Bang. Gue zaman itu punya HP Nokia ada senternya. "Ayo Be, ke air terjun," gue bilang. "Lu aja, kaki gue sakit banget." Gue sendirian nih ke air terjun. Di air terjun itu gue ngeliat masih ada 4 orang tuh waktu itu. Gue nanya sama orang ini,
ngelihat temen saya enggak? Yang mana? Pokoknya bertiga, salah satunya tuh pakai topi rimba, pakai kemeja, pakai panel. Dari jam 4 nggak ada yang kesini, Dari jam 4 tuh cuma saya doang, katanya berempat. Waduh, kata gua mutusin buat naik. Udah dah, gua naik lagi. Gua naik lagi kan ke pos 1. Gua ngomong sama Ibe, kagak ada. Itu udah 5:30 Bang posisi. Nah terus gimana? Gua ngambil keputusan akhirnya. Gua bilang, sampai 6:30 bocah nggak nongol, turun. Kita turun. Ya udah tuh gua ngobrol sama Ibe sambil celingak-celiuk, sambil ntar dikit-dikit gua ngelilingin pos, Bang. Gua nyari berapa kali? Ada 2 kali apa 3 kali gua naik, cuman nggak jauh dari pos. Naik tuh. Gua terus terang takut, Bang, soalnya udah gelap. Gua turun lagi, bocah nggak ada, gua bilang. Jam 6:30 kurang, gue mutusin buat turun nih sama Ibe. Ayo cabut turun. Tar dulu katanya sampai 6:30. Kalau bocah nggak ada baru turun. Ini baru jam 6:30 kurang, udah sebat lagi deh, kata Ibe tuh. Ya udah akhirnya di situ nunggu sampai 6:30 Bang, gue tuh. 6:30 gue turun nih, mutusin buat turun. Jadi kan pos 1 itu kan di atas tuh, Bang. Kita kan kalau mau turun kan begini nih. Iya. Nah, gue tuh sama Ibe tuh jalan belakangan, gue duluan. Baru nongol nih Ibe, baju gue ditarik, Bang. Tar dulu. Waduh, kata gue, kenapa Be? Udah ntar dulu. Dia bilang gitu sama gue. Kenapa sih? Udah diem dulu deh. Udah, gue diem tuh di situ, ngerokok lagi gue tuh di situ. Jam 7 ngabisin rokok sebatang, Ibe tuh kayak orang ngintip ke jalur. Kayak ngelongok kiri, Bang. Dia jalan. Baru ngajakin gue jalan tuh. Gue tuh udah apa ya, udah punya firasat. Wah, ini ada yang aneh nih. Cuman gue masih bahasanya masih positif lah mikirnya gitu. Jalan lah kita nih pelan-pelan. Jalan gue baru sekitar 5 meter 10 meteran, Ibe ngajakin berhenti, Bang. Fai, berhenti Fai. Ah sih Be, udah berhenti dulu. Duduklah gue di jalur, tapi Ibe tuh duduk di jalur, nggak ngelihat jalur, ngelihatnya ke gua, nyampingin jalur. Tapi kalau gua ngelihat ke jalur, nah abis gua ngelihat ke jalur, ada sesuatu yang gua lihat, gua nggak berani Bang lihat ke jalur. Akhirnya gua sama Ibe main lihat-lihatan tuh. Apa Bang yang dilihat? Yang gua lihat itu jarak 2 meteran di bawah gua, itu ada cewek pakaiannya putih-putih semua. Tapi ngebelakangin gua. Gua sama Ibe tuh nggak berani ngomong. Be, lu ngeliat nggak berani. Nah itu gua omongin pas kita udah di Posimaksi, Bang. Iya. Gue cuman, aduh ini apaan ya, kata gua. Wah ini kenapa? Wah kepikiran terus gue begitu. Cuman gue masih berusaha buat positif, Bang. Masih udah deh, yakin aja nggak kenapa-napa gitu. Lama tuh gue berhenti di situ. Nah akhirnya Ibe mutusin tuh buat, Pai, berhenti dulu ya di sini, katanya. Dia bilang itu. Pokoknya kalau gue belum bilang jalan, jangan jalan, bilang gitu kan. Oke, gue. Udah tuh, nggak lama langsung nih Ibe, yuk jalan nih gue. Lagi jalan nih berdua, Ibe berhenti, gue berhenti, Bang. Kita main lihat-lihatan. Tapi nggak duduk, sama-sama berdiri. Itu bareng, Bang. Gue berhenti, Ibe berhenti. Langsung main lihat-lihatan. Nah, gue denger ada suara, mau ngapain kesini? Suara? Ibe pun denger. Cuman pas waktu itu gua sama Ibe nggak berani mengutarakan, Bang. Nggak berani, lu denger nggak berani. Oke. Tuh, coba berhenti tuh gua main lihat-lihatan. Waduh nih, nggak beres nih, gua dalam hati nih. Ayo Be, turun. Buruan. Suaranya laki-laki perempuan, Bang? Laki-laki, cuman kayak berat gitu, Bang, suaranya. Akhirnya gue turun nih, gue mutusin turun. Itu gue turun tuh nggak lama dari situ, gue yang ngeliat. Ibe tuh sampai gue dorong, Bang, sampai diem Be.
Apa? Udah diam sini. Duduk gue nih berdua IB. Itu gue ngeliat bang, 1 meteran lebih lah, 1,5 meter lah itu. Agak di atas, itu gue ngeliat, itu kayak kerak bang, gede. Cuman IB nggak ngeliat katanya itu. Kayak kerak gede, matanya tuh ada segede gini nih, merah itu. Gue dalam hati, astagfirullahaladzim, ini apaan ya kata gue. Gue tuh cuman ntar nunduk, ntar ngeliat gini bang. Astagfirullahaladzim, kata gue, ini apaan. IB tuh udah nyadar kalau ini ada apa-apa nih. IB tuh sampai berulang kali negor gue, apa sih lu, ngapa lu, begitu. Cuman gue nggak berani ngejelasin ke IB apa yang gue lihat gitu bang. Gue cuma bilang, udah diem sini. Gue bilang diem, udah berhenti dulu. Nah, itu beberapa kali gue ngelirik tuh masih ada. Pas gue lihat lagi, wah udah nggak ada nih, gimana ya? Atau gue nih jalan apa gimana nih? Langsung nih gue colek IB, jalan buruan. Jalan lagi lah kita nih bang. Jalan. Awalnya IB bang. IB narik gue. Jadi kan kanan tuh tebing, kiri kan jurang. IB narik gue. Agak ke kanan jalannya Pak. Cuman gue nggak ngelirik, nggak nengok gini. Gue cuma ngelirik gitu doang bang. Jadi gue ngelirik mata doang yang ngelirik sini. Itu gue lihat bang, ada cewek bang. Cewek? Pakaian putih-putih. Itu mungkin ya bisa dibilang kuntilanak ya. Logikanya ini nggak mungkin orang karena jurang. Itu sejajar sama gue bang. Gue tuh langsung mepet gue sama IB. Nah di situ gue ngomong, cuman pelan gue ngomong, ya Be, sonoan Be, jalannya sonoan gue bilang sama IB, lu ngeliat Be? Iya, udah diem katanya, sonoan, jalan gue bang pelan-pelan itu. Wah kata gue, gimana ini ya, gue bilang. Abis dari situ, gue tuh mutusin buat berhenti, bukan karena gue ngeliat sesuatu, bukan bang. Tapi emang gue udah ngerasa ini nggak beres nih kok. Be, berhenti dulu. Cuman nggak duduk gue, cuman berdiri tuh berdua-dua. Berhenti Be. Mulai dari sini, gue bilang sama dia, mulai dari sini, apa yang bisa lu baca dah. Iya katanya, udah yuk jalan pelan-pelan aja Pak, kaki gue sakit banget nih. Pokoknya udah mulai dari sini, apa yang lu bisa baca, lu baca dah. Jangan bengong, pikiran jangan kosong. Udah nggak apa-apa, kita jalan pelan-pelan, yang penting nyampe. Oke, jalan gue nih bang pelan-pelan. Sampailah gue di jembatan kayu. Di jembatan kayu pun, gue jalan tuh kayak kepiting bang. Megang pinggir jembatan. Jadi 2-3 langkah, gue senter ke bawah. Gue takutnya ada bolong kan. Iya. Gue senter ke bawah, aman baru jalan. Aman Be, jalan. Nah, di jembatan kayu kan tuh ada tempat ngeres tuh bang. Nah, IB tuh ngomong sama gue, Pai, itu di depan kan kayak ada tempat ngeres tuh. Berhenti dulu ya, kaki gue sakit banget. Awalnya IB tuh minta berhenti di situ, bukan karena ngeliat sesuatu. Karena dia ngerasa kakinya tuh sakit. Oke Be, jangan lama-lama ya, gue bilang. Iya, berhentilah gue nih di situ. Berhenti, gue ngerokok dapet sebatang. IB ngomong ke gue, yuk lanjut jalan, ayo. Jalan nih, IB berdiri nih. IB berdiri, gue baru mau berdiri. IB langsung duduk lagi bang. Udah diem sini katanya, diam di sini. Dia bilang gitu. Wah, kata gue, ada yang nggak beres nih, gue bilang. Ngapa Bi? Udah diem aja. Gue penasaran bang. Gue berdiri, gue agak maju, gue ngeliat ke depan, ke sisi jembatan. Itu ada pocong bang 2. Di atas sisi jembatan. Gue langsung, astagfirullahaladzim. Gue tuh sama IB sempat marah bang. Anjing lu, gue bilang, tai banget lu. Udah katanya diem sini, lu mah dibilanginnya. Orang mau ngomong Be, gue bilang gitu kan. Udah diem dulu sini. Udah tuh gue, udah apa aja deh gue baca deh bang itu. IB juga sama, udah komat kamit tuh mulut tuh. Gue dalam hati nih, aduh ini gimana ya, ini kenapa, gue bilang. Nah, awalnya gue bang yang nanya sama IB. Gue bilang gini, Be, ini kok gunung sepi banget ya. Padahal ini masih libur lebaran. IB bilang ke gue, lah gue mana tahu Pak katanya. Kan lu yang sering naik gunung. Iya, ini tuh harusnya rame Be, gue bilang. Ini kok sepi banget ya, gue bilang gunung. Itu bang, pada waktu itu
jangankan pendaki ya, itu suara binatang aja tuh kagak ada bang. Gue bener-bener ngerasa berdua doang. Oke, iya. Kata gue, aduh ini gimana be, gue bilang. Ya udah diam-diam aja dulu. Gue berhenti lama tuh di situ bang, berhenti lama. Nah akhirnya gue mutusin buat ngeliat lagi ke ujung jembatan. Wah udah nggak ada nih, gue bilang gimana ya? Ah udahlah Bismillah. Itu tuh gue udah. Jadi gue tuh nggak bawa logistik, tapi kalau bawa perlengkapan ngedaki mah ya lumayan lengkap bang, kayak baju anget gitu kan. Itu udah di situ tuh gue udah sempet salin baju pakai jaket tebel gitu. Ibe juga sama. Udah be, cabut, udah nggak ada gue. Jalan nih gue pelan-pelan, jalan pelan-pelan. Nah, akhirnya gue sampai bang di pos Simaksi. Gue dari pos 1 itu jam 7. Gue pikir tadinya gue tuh harus sampai pos Simaksi paling lamanya tuh jam setengah 10 lah. Sampai nih gue di pos Simaksi. Jadi kan pos Simaksi Gunung Gede kan ini jalur nih. Ini kan pos Simaksi nih bang. Di sini kan ada kantin nih. Oh iya. Gue tuh pas turun, gue ngeliat bang di pos Simaksi ini rame orang. Gue maybe cuman, wah rame banget yang naik ya. Gue bilang gitu kan. Cuma gue nggak kepikiran kalau orang rame ini lagi pada nyari gue. Lagi pada ngomongin gue. Ini kemana nih 2 orang nih yang TikTok. Oke. Gue melipir bang ke kantin. Be, ke kantin dulu. Nungguin anak-anak. Melipir nih gue ke kantin. Ngopi gue. Gue baru ngeh. Pas gue ngeliat jam. Gue liat. Lah, kok jam 11 ya? Gue bilang. Jam 11 bang? Iya. Kok jam 11? Cuman gue gak ngomong bang sama Ibe. Cuman gue aneh sendiri aja gitu. Kok jam 11 ya? Gue bilang. Harusnya jam 7 paling lama banget juga jam setengah 10 gue udah nyampe base camp. Ini kok sampai jam 11 ya? Ah udah deh bodo amat. Itu gue sepanjang gue ngopi di kantin sama Ibe ini berdua. Itu kan kantin posisinya lurus banget bang, pos Simaksi. Itu gue ngeliat bang, lagi rame tuh di pos Simaksi itu. Gue ngeliat lagi rame. Pendaki banyak yang turun naik. Banyak gue ngeliat. Jam 11, jam setengah 12-an kurang. Gue ngomong sama Ibe. Be, cabut yuk ke warung. Ke tempat gue tidur tuh bang, ke tempat gue nginep. Cabut ke warung. Anak-anak udah di bawah kali, gue bilang gitu kan. Ya udah ayo. Cabut nih gue ke warung. Nyampe warung, gue nanya sama tukang warungnya. Teh, si Hasan belum sampai? Lah belum katanya. Waduh, kata gue belum sampai. Lah emang kemana? Ke puncak, gue bilang. Lah emang ke puncak? Iya, bukan ke air terjun, kata si tetehnya. Enggak, ke puncak. Oh, belum pada sampai. Waduh, kata gue gimana, Be? Nah, terus si tetehnya bilang, coba tuh lihat lagi katanya di pos Simaksi. Kasian dia bilang. Oh ya udah teh. Gue balik lagi bang. Gue bilang, Be, lu mau ikut nggak? Gue bilang, gue mau balik lagi nih ke pos Simaksi. Kalau lu nggak mau ikut, diam-diam sini. Karena gue pikirnya, ini bocah kan kakinya sakit bang gitu. Kalau mau ikut ayo, tapi kalau mau diam-diam sini, udah diam-diam sini. Aduh, gue ikut dah. Gue nggak enak sama anak-anak. Bilang gitu kan. Gue balik lagi bang ke pos Simaksi. Gue balik lagi, gue nanya sama pendaki. Ngelihat temen saya nggak bertiga TikTok, gue bilang. Yang satu tuh pakai topi rimba, pakai panel. Lah, itu di dalam katanya. Di dalam pos Simaksi bang, temen gue bertiga lagi di sidang. Oh, kata lah di dalam. Nah gue langsung ngeliat kan, misi A. Gue tuh nggak ngerasa gue hilang bang. Gue udah santai aja gue masuk. Temen gue nih yang senior ngelihat gue marah-marah bang. Si Hasan ini. Iya, si Hasan nih ngelihat gue langsung. Dia tadi duduk, pas ngeliat gue langsung berdiri nunjuk-nunjuk gue. Wah anjing lu kemana? Nah gue juga punya argumen bang. Lah ada juga lu yang kemana? Gue bilang gitu. Nah si Hasan bilang sama gue tuh nungguin lu dari jam 4 sampai jam 6 di pos 1. Lah gue juga kan punya argumen. Gue dari jam 5 sampai jam 7. Iya. Gue bilang, gue dari jam 5 sampai jam 7 nungguin lu. Lu kemana? Di tempat yang sama? Di tempat yang sama. Sampai gue bilang sama dia gini, lu ngeliat nggak di pos 1 ada cewek
itu pendaki pakai tank top doang, pakai boot hitam tinggi. Itu gua sama dia di situ, Pai. Lah, gua juga sama dia di situ. Loh. Gua merinding banget, sumpah. Gua bilang sama si Hasan, itu gua sama dia, Pak, di situ. Lu jam berapa? Gua dari jam 5 sampai jam 7. Gua jam 5, itu ada cewek itu. 5:30 tuh cewek naik. Gue tuh sempat ngobrol, gue sempat nanyain sama si cewek, ngelihat teman saya enggak, TikTok. Dia bilang nggak ngelihat. Lah gue ngobrol, payah tanya sama tuh cewek. Lah kata gue ya gue nggak tahu, gue bilang. Nah gue lagi ribut begitu, Bang. Ada nih ranger, udah lumayan bapak-bapak, nyamperin. Udah katanya jangan berantem. Yuk di luar aja, di luar ngobrolnya katanya di kantin sambil ngopi, bilang gitu kan. Akhirnya gue keluar nih, Bang, berendam sama si ranger bapak-bapak ini keluar. Nah pas lagi ngopi si bapak-bapaknya nanya ke gue, emang nggak ngerasa hilang deh? Ah, kata gue hilang. Kata gue hilang kemana, Pak? Saya nggak kemana-mana, gue bilang. Jalur Gunung Gede ya itu aja. Emang dari tadi nggak ngerasa hilang? Enggak. Saya nggak kemana-mana. Nah si Hasan nih yang temen gue, itu masih emosi banget sama gue. Masih emosi. Langsung dia tuh bilang ke gue tuh sampai Posimaksi, Pak, jam 7. Gue sampai minjem headlamp. Itu 4 kali balik gue katanya. Naik sampai pos 1 tuh. Nyariin lu. Emang gue kan gak kemana-mana, Bang. Gue bilang, Pak, gue gak kemana-mana. Gue di jalur. Lihat lu tanyain IB, gue bilang. Gue gak kemana-mana. Nah, kata si rangernya nih yang bawa bapak, udah katanya. Yang penting mah selamat, katanya. Nah, si bawa bapaknya nanya nih yang si ranger ke gue. Ngelihat apa aja di atas. Wah, ini nih Pak, teman saya Pak, si Ibe nih yang banyak. Gue bilang gitu kan. Nah, gue nanya kan, lu kenapa? Gue bilang, pas di pos 1 kita mau jalan, tahu-tahu baju gue lu tarik. Kita akhirnya nggak jadi jalan, gue bilang, nggak jadi turun. Wah, itu gue ngeliat kuntilanak, Pai. Kuntilanak? Iya, itu ngadep ke dia, Bang. Ngadep ke kita, katanya ngeliatin. Waduh. Gue bilang, emang lu nggak ngeliat, Pai? Dia bilang gitu. Wah, aku di situ nggak ngeliat, Be. Gue bilang gitu kan sama dia. Nah, pas yang gue berhenti tuh, berdiri main lihat-lihatan, gue tanya ke Ibe. Lu denger nggak? Gue bilang, ada suara mau ngapain kesini. Itu makanya gue berhenti, katanya. Gue kaget. Oh, ternyata, dia juga denger. Dia juga denger. Gue bilang, emang ada suara apa? Iya, pokoknya suaranya tuh berat, suara lelaki agak berat. Mau ngapain kesini? Itu juga gue denger, Be. Gue bilang gitu kan. Nah, pas yang berhenti lu nemu nastar, gue bilang. Dia tuh pas berhenti ngelihat cewek ngebelakangin gitu, Bang. Itu dia sempet nemu nastar, Bang. Udah hancur, Iwan. Sempet makan nastar tuh di situ. Gue bilang, lu pas yang berhenti lu makan nastar, lu ngeliat apa, Be? Gue bilang. Itu gue ngeliat cewek pakai baju putih-putih duduk ngebelakangin kita di jalur. Terus gue tanya sama dia, lu ngapain jalan narik gue ngajakin ke pinggir itu sampai ke tebing? Lah emang lu nggak ngeliat? Itu mah jelas itu katanya. Itu mah jelas itu kuntilanak, itu mah udah jelas. Sekarang logika aja apa katanya. Pinggir kiri kan jurang. Itu kalau orang yang berdiri ya nyebur lah ke jurang. Gue bilang, gue ngeliat Be, cuman gue nggak berani nengok, gue cuman ngelirik. Makanya gue mengiyakan lu, gue bilang, lu narik gue ke pinggir tebing, ya akhirnya kita jalan tuh apa sih mepet ke tebing, Bang. Bilang gitu. Terus gue bilang sama dia, lu kan nggak pas lu sampai gue dorong nih, gue tahan, gue bilang sampai paha lu tuh agak gue cengkrem gitu. Ah itu gue nggak tahu tuh lu ngapa sih itu? Itu gue ngeliat Be, itu jarak 1,5 meter tuh agak di atas, itu kayak kera gede, cuman gue mah yakin bukan kera, gue bilang. Ah kalau itu gue nggak tahu, dia bilang gitu kan. Nah akhirnya si rangernya, Bang, si ranger bapak ini yang ngejelasin. Makanya katanya, kalau naik gunung jangan ngebohong. Jangan ngebohong. Jadi gue tuh 2013, makanya
awal tadi gue disclaimer bang, 2013 gue udah 4 kali bang naik Gunung Oke. Gede. Nah, cuman gue nggak tektok. Tuh, 4 kali naik Gunung Gede, gue nggak pernah tektok bang. Ngecamp gitu ya. Makanya kan dari awal gua disclaimer, gue nggak tahu nih 2013 itu tektok boleh atau enggak. Oke. Nah, si Ranger kan bilang gitu sama gue, dia bilang makanya katanya kalau naik gunung tuh jangan ngebohong ke pihak base camp. Lah, gue bilang ya, lah emang ngebohong apa pak? Gue bilang gitu. Itu temen kamu tuh katanya izinnya ke air terjun. Tuh makanya gini bang, makanya ya kalau menurut gue gini bang, kalau 2013 itu TikTok diperbolehkan, Oke. ngapain temen gue ngebohong? Kan gitu ya. Nah makanya gue beneran nggak tahu saat itu TikTok tuh boleh atau enggak. Pantesan kata gue lupa asal berhenti bilangnya jangan lama-lama takut ketahuan Ranger. Oke. Oh lu kata gue simaksinya wisata ke air terjun gue bilang. Ke gunung. Bukan naik. Oh iya. Nah gue lagi berdebat, tahu-tahu si Ranger yang bapak-bapak ini pakai HT bang, ngontek. Di mana? Udah di kandang badak. Gas, turun. Ini orangnya udah turun. Oke. Lu tuh ya. Terus kata si yang lewat HT-nya tuh, turun sama siapa? Sendiri katanya. Mati apa hidup? Gitu bang. Alhamdulillah katanya hidup. Udah turun. Kelompok 2 di mana? Kelompok 2 di air panas meren katanya. Udah turun katanya. Kata gue sampai dicariin orang, gue bilang. Gue nggak ngerasa hilang bang. Udah tuh kita ngobrol di situ, turun nih kelompok 1, kelompok 2 yang nyari gua. Ada satu Ranger itu masih muda. Gue diomel-omelin bang. Mana katanya orangnya? Iya. Aduh, kemana sih? Lah, gue sih nggak kemana-mana. Saya di jalur, nggak kemana-mana. Emang nggak ngelihat orang sama sekali yang naik atau yang turun? Nggak ada. Saya cuma berdua-dua sama temen saya. Aduh, katanya untung selamat katanya. Kalau enggak, besok pagi tuh mau didatengin Basarnas buat dicari. Waduh. Lah, kata gue baru bang dari situ tuh langsung. Emang gue ngilang ya? Karena gue ngerasanya gue nggak ngilang bang. Ya gue di jalur gitu. Nggak nyasar kemana. Enggak. Gue di jalur. Lah, kata gue. Emang gue ngilang ya? Gue bilang. Nah, si Ranger bapak-bapaknya dia bilang gini sama gue. Udah yuk ke rumah bapak ngopinya. Emang pada tidur di mana? Senior gue nih si Hasan di warung Teh Lilis katanya, dia bilang itu di warung Aki Lilis katanya. Jadi di rumah bapak aja ngopinya. Ngopilah gue nih di rumah si bapak-bapak ini yang si Ranger ini. Jangan pulang sekarang katanya, besok aja. Tadinya gue mau mutusin pulang malam itu juga. Karena gua sama si Imung nih udah ditungguin sama keluarga bang. Udah ditungguin sama keluarga buat jalan-jalan bareng keluarga gitu. Namanya lagi hari raya ya. Hari raya. Silaturahmi gitu kan. Akhirnya si bapak ini bilang, udah besok aja pulangnya, katanya diam-diam sini. Udah tuh gue di rumah si Ranger yang tua ini, si bapak ini. Nah dia tuh ngejelasin ke gua baru. Emang gak ngerasa hilang katanya. Bapak mah aneh dah, dia bilang gitu. Lah pak, sekarang gini aja pak, saya tuh naik Gunung Gede udah 4 kali, cuman memang gak pernah tektok. 3 kali via Cibodas, sekali via Putri. Bilang gitu. Makanya kenapa saya bilang saya tuh di jalur. Ya saya tahu jalur Gunung Gede via Cibodas tuh mana ya? Itu. Oh gitu ya katanya. Aneh juga ya kata si bapak-bapaknya. Terus si Hasan nih yang bilang, mungkin nggak pak kalau masuk ke alam lain gitu. Nah si Ranger bapak-bapaknya ngejelasin, ya mungkin aja katanya. Cuman kak
apa sih kalau sampai terjadi seperti itu harusnya ada sesuatu. Nggak mungkin nantinya kalau kalian naik gunung dengan niatan yang baik, dengan nggak ada niat apa-apa, nggak mungkin bisa sampai kayak gini. Ini sih Bapak yakin ada sesuatu nih, katanya bilang gitu. Cuman Bapak nggak tahu, bilang gitu kan. Nah, singkat cerita, pulanglah gue nih Bang besok paginya. Pulang besok paginya. Jadi rumah Ibe itu tempat nongkrong gua berempat Bang, karena Ibe punya PS waktu itu. Oh iya. 3 hari setelah gua naik, setelah gua sampai rumah nih, itu gua kepikiran ya Bang, kepikiran. Masa sih gua masuk alam lain gitu? Masa sih gua hilang, perasaan gua nggak kemana-mana ada gitu kan. Nah, 3 hari pas gua di rumah, Ibe nelpon gua. Lu di rumah apa ya? Di rumah Be, kenapa? Lu suruh ke rumah nih sama aki-aki. Oh, oke. Ngapain Be? Oh di sini ke rumah aja. Oh ya udah gua. Datanglah nih gua ke rumah Ibe. Gua datang. Apa sih Kong? Gua bilang gitu kan. Apa sih Ki? Udah diem-diem lu. Mana temen lu katanya 3 lagi? Tungguin. Ya, tungguin. Nah yang 3 lagi temen gua datang nih. Si Imung, Jack, sama si Hasan nih. Datang nih. Gua diomel-omelin Bang gua tuh di situ. Itu kita berlima ngeliat tuh. Dia bilang gini, aki-akinya Ibe bilang gini. Lu mah katanya nggak tahu apa-apa. Lu tuh katanya ada yang ngikutin. Nih sama cucu gua si Iman. Si Ibe ini nama aslinya Iman Bang. Iya. Lu tuh ada yang ngikutin katanya pas turun gunung ya katanya. Nih cucu gua juga sama ada yang ngikutin. Lu nih ya. Lu kan punya emak, lu punya ponakan masih kecil. Kalau lu nya nggak kenapa-napa bisa jadi ntar ponakan lu yang kenapa-napa. Bisa jadi ibu lu. Makanya kalau kata bahasa Betawinya Bang, makanya katanya kalau dibilangin jangan merugul. Jangan apa sih ya? Jangan ngeyel gitu. Kayaknya kalau dibilangin sama yang tua tuh jangan merugul. Lah emang apa sih Kong? Emang apa lu katanya? Untung katanya cucu gua bawain pegangan. Lu bisa keluar jadinya. Lah kata gua bisa keluar. Perasaan gua nggak kemana-mana dah. Gua nggak masuk kemana gitu Bang. Kok bilangnya bisa keluar gitu Bang. Gua nanya kan ke Ibe. Lu dikasih pegangan Be? Dikasih Pak ya teh. Makanya aki-aki gua ngebolehin naik. Oh iya. Nah, dikeluarin lah nih pegangan. Mana katanya? Iman, pegangan yang gua kasih, siniin. Kasih nih sama Ibe Bang. Gua ngeliat Bang, itu segede gini nih. Warnanya putih. Segede gini, ada tebelnya segini nih. Itu diikat pakai kayak tali putih gitu. Iya. Cuman gua nggak tahu dalamnya apa. Gua nggak tahu tuh. Gua nanya Bang Kongnya si Ibe nih. Itu apaan Bang Ki? Apaan? Lu kalau si Iman gak gua titipin, nggak bisa keluar lu. Kata gua apa sih Ki? Nggak bisa keluar. Emang saya kemana sih? Gua gituin. Makanya lu kalau dibilangin sama orang tua ngerti. Gue juga paham artinya anak muda pengen ngerasain sesuatu yang baru. Cuman kalau dibilangin sama orang tua jangan, entar nurut. Bilang gitu Bang. Akhirnya kita berlima nih pada main salah-salahan ada di situ. Wah lu sih Pak. Orang awalnya ke Papandayan kalau nggak ke Prau, atau ke Gunung Gede gue bilang gitu. Nah kurang lebihnya begitu ceritanya Bang, yang gue alamin pada waktu itu di 2013. Oke, tapi sampai sekarang tahu nggak tuh bungkusan itu apa isinya? Sempet nanya nggak sama Ibe? Gue sih sempet nanya sama Ibe. Jadi itu setelah beberapa hari gitu Bang. Ngobrol-ngobrol tuh gue sempet nanya, Be, emang aki-aki lu tuh ngasih bungkusan tuh apa sih dalamnya? Gue bilang gitu. Kalau gue mah ngelihatnya kayak apa sih? Kayak akar Bang. Cuman ngebatu gitu. Cuman bentuknya mah nggak jelas, cuman kayak akar katanya. Oke. Kayak akar, terus baunya juga wangi banget Bang katanya. Itu emang pegangan aki-aki lu Be? Wah gua nggak tahu dah katanya kalau pegangan siapa-siapanya mah, dia bilang gitu. Cuman emang waktu gua naik, aki-aki gua tuh sebelum Ibe izin, aki-akinya tuh udah tahu. Kalau dia mau naik gunung? Iya. Oh. Jadi Ibe tuh mau izin Bang, mau izin. Jadi Ibe ini kan tinggal cuman sama emaknya sama kakeknya. Bapaknya kan udah pisah sama ibunya gitu Bang. Ibe ini baru mau ngomong nih. Kong, kita Ki mau izin kita mau naik gunung. Baru mau ngomong gitu aki-akinya mau kemana lu?
nggak usah. Udah begitu. Oke. Akhirnya kan Ibe nih minta gua buat ngebujuk bang, karena emang di antara kita berempat, gua nih sama Ibe berdua paling deket Iya. gitu, udah kayak saudara gitu. Nah akhirnya gua bujuk nih aki-akinya luluh juga nih akhirnya ngizinin, tapi dibawain pegangan nih si Oh, Ibe. dititipin berarti. Makanya diizinin tuh dia. Iya, cuma gue tuh nggak tahu kalau Ibe tuh dititipin pegangan bang. Gue taunya setelah Iya pasti turun. garis tuh ya. Nah, tadi kan si Aki bilang kan, untung lu bisa keluar, untung lu bisa keluar. Lu sempet nanya lebih detail nggak Sempet, sama Bang. si Aki itu? Gue. Kenapa emang? Emang gua masuk mana gitu? Jadi yang nanya bukan gue bang, si Hasan. Hasan. Gue cuman emang gue kan tipikal yang sama engkongnya Ibe tuh nggak pernah ngobrol yang serius bang. Oh, selalu ngebanyol ya? Iya ngebanyol aja gitu. Iya. Gua seneng seneng sama orang tua yang kulturnya Betawi tuh lucu kan kalau ngebanyol bang. Nah si Hasan yang nanya serius waktu itu. Lah emang masuk kemana sih Ki? Ini bocah katanya. Lu tuh tahu nggak teh? Setiap gunung, katanya hutan, laut itu tuh katanya punya alamnya tersendiri. Oke. Lu katanya sama cucu gua nih si Iman itu tuh dibawa masuk ke alam jin. Oh. Lah gua kaget bang. Gua bilang, masa Ki? Gua bilang gitu. Terus si Ibe-nya ngomong ke gua. Awalnya aki-akinya, waktu lu turun katanya, apa yang lu rasain? Ada yang aneh nggak? Dia bilang gitu. Apa yang lu rasain? Dia bilang gitu. Ya emang bang, waktu gua turun tuh aneh bang. Pertama, pas gua naik, rame bang. Oke. Rame. Pendaki ya? Rame pendaki tuh naik bareng gua tuh. Nah, pas gua turun, itu sebelum dari puncak sampai ke pos 1, itu masih rame bang pendaki tuh. Dari pos 1 ke pos Simaksi baru tuh. Jangankan pendaki bang, suara jangkrik aja tuh, suara binatang aja. Nggak ada bang, sunyi, bener-bener sunyi. Gue tuh sampai di jembatan kayu, gue ngeres, gue tuh sampai berkali-kali ngomong sama Ibe, ini kok gunung sepi banget. Iya. Cuman kata Ibe, ya gue mana tahu pak ya kan lu yang pengalaman, dia bilang gitu. Cuman emang gue tuh nggak kepikiran bang, karena memang gue pemula juga ya pada saat itu ngedaki, gue tuh nggak tahu kalau emang ada gitu pendaki yang masuk ke alam lain gitu. Gue nggak tahu gitu, makanya gue nggak kepikiran. Nggak ngerasa gue masuk alam lain, enggak gitu. Cuma ya kayak ranger tim 1 tim 2 yang nyari gua gitu kan. Terus temen gua yang senior ini, si bapak ini yang katanya sampai 4 kali balik nyari gua nggak ketemu. Baru tuh gua logikain, iya juga ya, harusnya ketemu kalau memang dunia sama ya. Satu itu. Kedua, jadi kan gue pas si temen gue lagi di sidang nih bang, gue nyamperin nih, terus kan berdebat kita nih. Nah akhirnya kan gue dibawa nih ke kantin tuh sama aki-aki nih, sama si ranger yang bawa bapak. Itu sepanjang gue ngobrol, itu banyak bang pendaki yang turun naik. Oh, di pos Simaksi itu? Iya, banyak banget. Gue tuh sampai bilang sama Ibe, tai banget, kirain kita udah turun, banyak yang naik loh. Oke. Tadi mah pas kita di atas kagak ada pisan pendaki. Gue sampai ngomong begitu bang sama Ibe. Cuman memang waktu itu gue tuh nggak sama sekali berpikir gue nih masuk ke alam lain. Gue tuh hilang. Gue tuh nggak sama sekali berpikir itu. Nah, gue taunya gue hilang itu dari ranger yang nyari gue. Gue taunya gue masuk ke alam lain itu dari kakeknya Ibe. Cuman memang waktu gue turun memang aneh. Kalau dipikir-pikir aneh. Anehnya gini, kalau yang udah pernah naik gunung gede via Cibodas, itu pasti tahu deh. Weekend atau hari libur itu pasti rame. Pasti rame. Nah itu tuh nggak ada sama sekali orang. Dari mulai pos 1 sampai pos Simaksi. Gitu. Nah ini ada perbedaan antara lu dengan senior lu si Bang Hasan ya? Iya. Dia di Panjangan ya, pos 1 itu kan Panjangan. Iya. Dia jam 4 sampai jam 6. Nah sedangkan lu gue jam 5 sampai jam 7. Ya nggak ngeliat tapi nggak ngeliat kan. Yang lu lihat cuma pendaki pakai tank top aja. Iya. Dan dia pun sama ngeliat juga. Sama orang dia
makanya gue tuh kenapa gue bisa sampai berdebat? Iya. Ini kita berdua, gue sama si Hasan ini sama-sama ngobrol sama pendaki yang bisa, kalau gue bilangnya si pendaki cewek ini rock and roll, Iya. sama pendaki yang rada rock and roll nih. Gue nanya sama si cewek ini, si Hasan pun ngobrol. Oke, sama ya. Sama bang, sama. Makanya gue tuh baru ngeh pas aki-akinya Ibe bilang kalau lu tuh masuk ke dunia lain, ke alam jin katanya. Baru nih dinalar gue baru, oh pantesan kita gua sama Hasan di satu tempat, tapi nggak saling ngeliat. Wah, gua bilang, itu bang, gue berdebat panjang bang sama si Hasan tuh, sampai di rumah pun, di bis pun gue tuh masih berdebat sebenarnya sama Hasan tuh. Dan toh pun kalau memang misalkan di dunia yang sama, Hasan kan udah 4 kali balik buat cari lu ya. Ya jaraknya seberapa jauh sih dari pos 1 ke Simaksi kan? Nah, cuma segitu doang kan? Nah, jalanan juga nggak ada pecahan apa segala macam. Nah, bener. Itu tuh gue di mobil tuh sampai gue bilang sama Hasan, gue tuh sampai berulang kali bang negesin gitu. Gue bilang, lu beneran pak di pos 1 dari jam 4 sampai jam 6? Ya Allah beneran pak katanya. Nih di pos 1 itu ada 5 pendaki, 4 cowok, 1 cewek yang pakai tank top doang. Tank top, pokoknya serba hitam, celana pendek, terus pakai boot hitam tinggi. Tuh, gua ngobrol sama dia di pos 1 sambil nungguin lu. Gua ngeh itu katanya udah jam 5:30. Lu harusnya tuh sampai jam 5 kalau hitungan gua nih. Gua ngeh udah 5:30 kok lu belum nyampe. Itu gua sempet naik lagi ke atas. 2 kali naik ke atas tuh jam 6 gua mutusin buat turun. Jadi nih si Hasan nih bang, temen gue ini turun sampai di pos Simaksi itu dari jam 6 tuh sekitar jam 7:30 sampai dia nggak langsung laporan karena takut bang. Takut. Nah akhirnya dia ngambil keputusan buat pinjam headlamp ke pendaki. Dari pos Simaksi sampai pos 1 itu bulak-balik sampai 4 kali balik katanya nyari gua. Dari jam tujuan tuh katanya sampai jam 8:30. Iya. Ditegor lah sama pihak registrasi mungkin ya. Mundar-mandir mulu kenapa emang? Pertama ditegor bang. Pertama tuh nyari apa sih katanya, bilang gitu. Enggak, masih nggak mau ngakuin. Pertama tuh awalnya, akhirnya ngakuin juga tuh di jam-jam 9 tuh si Hasan tuh baru ngakuin kalau dia tuh TikTok berlima gitu kan. Nah temennya yang 2 gua sama Ibe nih masih di atas tapi udah berulang kali nyari nggak ada. Akhirnya pihak ranger ini ngambil keputusan itu nggak langsung nyari bang, nggak langsung nyari. Pihak ranger nih masih nginterogasi temen gua, tuh. Nah akhirnya si ranger nih ngambil keputusan bikin 2 grup, bikin 2 tim nih nyari gua ke atas bang. Nah yang tim satu ini pas udah sampai di air panas, katanya nih, kata yang si bapak-bapak ranger itu, pas udah sampai air panas, sempet turun lagi ke pos 1, nggak nemu juga, akhirnya ngontek. Diturunin lah tim 2 buat nyari juga. Itu buat nyari lu tuh ya, berdua sama si Ibe itu. Makanya gue tuh gimana ya? Kenapa gue akhirnya bisa bilang iya nih, gue hilang. Iya nih, gue masuk alam jin nih. Itu bukan asumsi gue pribadi bang. Gue bisa bilang gue waktu itu hilang, ya karena si ranger yang senior ini, si bapak-bapak bilang, katanya gue hilang sampai tim 1, tim 2 nyari. Gue bisa ambil kesimpulan, iya nih gue kayaknya masuk ke alam jin, ya karena kakeknya Ibe yang bilang. Karena gitu. si aki-aki ya. Begitu bang. Nah pertanyaan gue nih, bang. Sempet nanya nggak sama Hasan, tiket yang dibeli itu untuk ke air terjun atau ke air terjun bang? Di awal kan makanya gue bilang sama lu, gue disclaimer dulu nih bang. 2013 ini boleh nggak TikTok?
gitu. Oh, makanya dia nggak mau ngakuin kalau Nah, temennya belum turun karena itu satu iya, juga takut ya. iya, Aduh. begitu. Gua tuh nggak nanya bang, gua nggak nanya sama si Hasan dari awal. Ya gua dari awal mikirnya eh, apa? Gua kan baru nih pada saat itu doang nih. Gua TikTok, gua tuh nanya sama si Hasan. Gua bilang, dah TikTok gimana pak? Gua nggak ngerti tuh waktu itu TikTok Oh, tuh oke. gimana. Hasan nih ngasih penjelasan. Ya kita nggak usah ngecamp pak katanya. Oh. Naik sampai puncak sekitar setengah jam sampai 45 menit di foto-foto di puncak udah turun lagi. Oh begitu, gue bilang. Cuman gua nggak nanya. Emang boleh begitu? Nggak nanya gua. Nah, pas daftar itu si Hasan sendirian daftar, gua nungguin. Wah, itu. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Oke, Bang Ian. Kakeknya si Ibe kan sempet langsung bilang kalau Bang Ian tuh sama Ibe ini sempet masuk ke dimensi lain gunung gede ya. Nah, kenapa sih kakeknya ini bisa tahu kalau misalkan abang masuk ke dunia lain itu? Jadi bang, Mi, si kakeknya Ibe ini, akinya si Ibe ini, itu udah terkenal di kampung gua. Kalau kakeknya Ibe itu orang bisa dalam hal mistis. Jadi kayak ada anak kecil yang kerasupan gitu, nah kakeknya Ibe yang ngobatin. Terus ada anak kecil yang digangguin makhluk halus, kakeknya Ibe yang ngobatin. Terus kayak ada orang yang kayak diguna-guna, pokoknya dalam hal-hal mistis nih kakeknya Ibe yang nyembuhin. Begitu Oke. bang. Mungkin bisa dibilang kakeknya Ibe ini sepuh kampung berarti ya. Orang Iya, spiritual juga berarti. sebenarnya kalau dibilang sepuh, ada lagi yang lebih sepuh. Cuman memang kakeknya Ibe ini punya punya kespesialan bisa dalam hal-hal gaib gitu bang. Makanya dia sebelum si Ibe minta izin buat naik gunung aja udah nebak. Emang mau kemana lu gitu Iya, ya? makanya si Ibe tuh sebenarnya belum ngomong bang. Itu sama gua. Baru mau rencana ya. Baru mau minta tolong nih sama gua. Tolong apa sih bantuin izin gitu Iya. ke akinya. Baru mau ngomong nih, mau kemana lu katanya. Dibilang gitu. Ngapain lu katanya naik-naik gunung? Udah Jangan ditebak katanya. duluan ya? Iya, Oke. gitu bang. Nah, sama pada waktu di kantin di depan Mhm. pos registrasi nih Bang, sempat bila ada sepuh kampung juga ya. Mungkin kita bilang kuncan lah ya. Ya bisa dibilang begitu Iya. sih. Yang dia bilang kalau misalkan pagi nanti nggak ada kabar, itu bakal ada di open SAR gitu buat Iya, pencarian lu berdua. iya begitu bang. Oh, sampai sebegitu berarti Bang. Tapi di malam itu memang tim pencari udah mulai bergerak mencari berarti? Udah. Jadi malam itu yang nyari gua tuh bukan tim SAR bang. Oh, relawan Relawan. masih ini ya. Jadi kalau kata yang si bapak-bapaknya ini, itu yang nyari gua tuh ranger. Oh, Ranger oke. Gunung Gede. Itu tim 1 itu ada sekitar 7 apa 9 orang gitu. Oke. Tim 2 itu ada sekitar 6 apa 5 orang gitu. Oh, Gitu bang. Tapi selama Bang Ian dan Bang Ibe turun ini nggak sempat ketemu mereka berarti Bang? Enggak bang. Enggak. Berpapasan? Iya, orang dibilang dari mulai pos 1 sampai pos Simaksi itu sunyi, bener-bener sunyi bang. Oke. Gue sampai berulang kali nih ngomong sama Ibe, ini kok gunung sepi banget gitu. Padahal waktu itu posisinya masih libur Idul Fitri, bang, masih hari libur. Nah, Seharusnya rame dong. harusnya rame. Nah, mulai dari hawanya beda tuh pas di bagian mana Bang? Di pos berapa tuh? Itu pas gue mutusin buat turun dari pos 1 bang. Oh, Jadi baru mau jalan itu? Jadi nih yang si cewek pakai tank top itu, dia tuh jam 6:30 apa jam setengah tujuh kurang lah gitu. Dia udah mulai naik. Oke. Nah itu gue tuh udah mulai berdua doang tuh di situ bang. Di pos 1. Pas gue mau turun, ada nih pendaki 3 orang naik. Mau naik nih, gue nanya. Ngeliat teman saya nggak? Yang nggak bawa carrier, tektok. Nggak ada siapa-siapa, cuma dia nggak ngeres bang di pos 1. Langsung naik. Oh, oke. Nah mulai dari situ tuh, suasana tuh udah mulai beda banget bang. Oh, tadi sempat bilang di suara jangkrik juga nggak ada di malam Nggak itu ada bang. berarti? Jangan kan pendaki bang. Itu suara binatang aja gua nggak Kayak ngedenger. suara-suara angin-angin gitu nggak ada juga Bang? Nggak ada bang. Itu bener. Malam itu tuh kayak
apa ya, nggak ada angin, nggak ada suara-suara binatang, ya sunyi aja, sunyi gitu. Pengap, Bang. Iya, ya gitu bang. Jadi gue nih di apa sih, di jembatan kayu. Kan tadi gue bilang gue di jembatan kayu tuh sempet ngeluarin jaket tebel kan, Iya. berdua IB. Itu gue sempet berdebat bang sama IB. Oke. Gue ngeluarin jaket tebel nih, gue pakai. IB tuh ngomong, lu nggak gerah emang, dia bilang gitu. Oh, iya. Emang gue ngerasanya dingin banget enggak? Ya tapi dingin, cuman nggak dingin banget bang. Dingin banget enggak, tapi hawa tuh kayak apa ya? Kayak sesek, kayak ngap aja gitu. Cuman kenapa gue mutusin pakai jaket? Gue takutnya hipo aja gitu. Oh, Gitu iya. bang. Nah, ini kan kejadian di tahun 2013, Bang. Iya. Ini kan udah beberapa tahun yang lalu lah ya. Nah, sekarang kalau menurut dari Bang Ian sendiri, bener nggak sih memang gua pada saat itu memang masuk ke dimensinya, dimensi jin sana gitu ya? Jadi itu belum lama ya, udah ada setahunan ini dah. Setahunan ini. Itu di momen keluarganya IB ada yang meninggal. Oke. Cuman kakeknya IB masih ada. Ada di momen itu, gue lagi tahlilan 7 hari atau 3 hari gitu. Itu gue disamperin sama kakeknya IB. Oh. Lu masih naik-naik gunung katanya, dibilang gitu. Masih Ki, awas lu katanya ngajak-ngajak cucu gue lagi lu. Oh, diancam gitu? Iya, awas lu katanya ngajak-ngajak cucu gue lagi. Lah emang apa sih Ki? Kagak ada kapoknya lu katanya, dibilang gitu. Emang gak kapok lu katanya? Dibawa ke alam jin, dibilang gitu. Nah, gue bilang gini bang, lah apaan saya mah kagak ngerasa Ki masuk alam jin. Gue bilang gitu bang. Dia kata dia, ya lu nggak ngerasa lah katanya. Orang gue udah nanem pegangan ke cucu gue, itu lu kalau cucu gue nggak gue kasih pegangan, lu nggak bakal bisa pulang. Oh. Digituin gue bang. Oke. Makanya dari situ gue mikir, iya kali ya. Cuman gue juga sampai saat ini gitu, agak apa ya, agak skeptis juga gitu. Masa sih gitu? Masa sih masih begitu bang? Nah, ini kan kejadian yang beberapa tahun lalu bang. Sampai sekarang masih ini nggak sih, maksudnya kepikiran nggak sih? Masih bang. Masa sih gue bakal kayak gitu lagi gitu? Masih bang, masih. Gue sampai sekarang tuh, makanya kayak tadi sempet gue cerita gini. Pernah ada temen gue ngajakin napak tilas bang. Oke. Gue mau ke Gunung Gede nih, via Cibodas. Mau ikut nggak napak tilas yuk? Dia bilang gitu, napak tilas kejadian lu waktu itu. Dia bilang. Gue bilang, kapok bang gue naik Gunung Gede lewat Cibodas tuh. Gue dari saat itu sampai sekarang nih, gue gak pernah bang naik Gunung Gede lewat Cibodas tuh. Oh. Kapok gue, beneran gue kapok. Berarti di tahun itu memang menjadikan traumatik sendiri bang? Iya. Sampai sekarang lu kayaknya nggak dulu deh kalau lewat jalur itu? Iya, enggak. Ya jangankan gue, temen gue yang bertiga aja nih. IB itu tadinya kalau naik Gunung Gede ini nggak ada apa-apa, dia tuh mau ikut gua. Oh. Jadi apa sih? Jadi pendaki lah gitu. Jadi sering naik gunung gitu. Sampai nggak jadi. IB tuh udah beli carrier bang. Iya, karena kejadian itu. Berarti. Iya. Gua males gua naik gunung katanya. Juga dilarang juga sama Aki ya. Iya. Gitu sama si bapak juga temen gue yang senior nih, si Hasan. Itu sampai sekarang gue nggak pernah denger dia cerita tuh naik gunung via Cibodas. Terakhir tuh kemarin, terakhir tuh ngajakin gue mau buka puasa di Surken. Oh. Terakhir tuh belum lama itu kalau nggak salah berapa ya, 5 hari puasa pas minggu gitu. Nelpon gue tuh, lagi banyak kerjaan pak, emang kenapa? Buka puasa yuk di Surken, bilang gitu. Gue bilang sama dia, gue bercanda bang. Gue bilang sama dia, Cibodas ya, lu aja sendiri itu aja. Bilang gitu. Berarti kapok juga dia? Kapok dia juga sama, lewat Putri aja, katanya aman, dia bilang gitu. Nah gimana tuh bang, dari tanggapan teman-teman lu ini yang mungkin ini nggak sengaja ya buat ninggalin, memang mungkin bertarung dengan waktu, cepet-cepetan gitu kan. Dari ketiga orang ini sempat ada nggak sih buat minta maaf ke lu berdua sama Iben ini? Yang si Hasannya bang, yang senior gua minta maaf sama gua. Minta maafnya pun pas udah habis dipanggil sama kakeknya Ibe. Itu udah 3 hari setelah gua sampai di rumah. Itu pun awalnya gua yang negesin. Gua bilang, lu tuh kenapa sih waktu itu TikTok tapi kok bilangnya main ke air terjun? Gua bilang gitu.
Nah, si Hasan cuma bilang sama gue gini, kalau si Maksi buat TikTok ribet pak ya tanya. Oh. Bilang gitu. Cuman Oke. gua nggak minta penjelasan sama si Hasan ini. Emang boleh nggak sih saat itu sebenarnya TikTok gitu. Gua nggak minta penjelasan itu. Cuman dia sih bilangnya sama gua ribet katanya kalau si Maksi TikTok. Dia bilang gitu. Dan juga lebih murah mungkin harganya ya kalau air Nah, terjun ya. iya bener bang. Dia juga Iya. bilang sama gua gitu. Jadi nih, kata dia gini. Kalau TikTok tuh katanya kita harus ngumpulin KTP berempat. Iya. Harganya juga katanya lumayan, dia bilang Hmm. gitu. Makanya gue bilang aja katanya main ke air terjun. Air bilang terjun gitu. paling zaman itu masih 10.000 atau 15 Iya, kali ya. enggak bang. Saat itu tuh 12 ribuan kayaknya. 12 ribuan Heeh. ya. Saat itu tuh. Gitu. Ya mungkin lebih murah kali ya. Heeh. Tapi lo kapok bang buat naik gunung tapi tiketnya kayak gitu lagi, beda Wah. lagi begitu. Jadi deh, buat naik gunungnya sih gue nggak kapok, Bang. Oke. Nggak kapok sampai sekarang gue masih naik gunung. Cuma itu ada sekitar 4 tahunan yang lalu, gue ketantang lagi nih, gue mau nyobain lagi naik gunung tapi gue nggak si Maksi. Oh. Waktu gue naik Gunung Salak tuh, waktu Oke. gue naik Gunung Salak itu gue lewat jalur ilegal, Mm-mm. cuman gue sama pemandu warga lokal. Sama warlocknya ya, Heeh. aman lah kalau kayak gitu. Iya, Bang. waktu itu gue berempat tuh sama temen gue. Nah, ini pertama kali yang lu alami atau mungkin udah sering bang kejadian yang seperti ini, kayak berpindah ke alam jin gitu? 2013 gue tuh baru mulai bang naik gunung sebenarnya. Nah, yang ngajarin gue naik gunung ini Hasan, yang ngajarin gue. Nah, makanya gue bilang kan di awal, gue tuh naik Gunung Gede udah 4 kali, Via Putri 3 kali, Cibodas sekali. Nah itu keempat-empatnya gue naik gunung sama Hasan. Oh. Memang senior gue nih yang namanya Hasan itu yang apa ya, yang ngebimbing gue naik gunung bang, yang kenalin gue di dunia pendakian gitu. Oke. Nah kalau untuk mengalami kejadian mistis ini yang pertama kali apa yang Ini gimana yang tuh, Bang? ini yang Yang di pertama Gunung Gede kali, ini? Bang. Ini yang pertama kali bang gue ngalamin kejadian mistis. Oke. Gue pernah ngalamin kejadian mistis lagi tuh di 2018 apa 2019 gitu. Enggak bukan. Covid tuh 19-20. Iya. Itu Covid gelombang kedua tuh. Iya, 2020. Nah, itu gua ngalamin lagi tuh di Gunung Salak. Waktu itu gua naik jalur ilegal. Oh. Gitu. Berarti ini yang pertama kali bang ya? Ini di 2013 Gunung Gede ini yang gua pindah alam ini katanya. Ya ini gua pertama kali coba ngalamin hal kayak gitu. Oke. Nah, pada saat itu kalau memang benar kejadian yang berpindah alam dan tidak balik lagi, gimana tuh bang reaksi dari lu sendiri mungkin? Ya, amit-amit cabang bayi sih bang ya, nauzubillah min dzalik. Cuman waktu itu gua mikirnya gini, itu habis kejadian itu bang, gua tuh vakum tuh ada sekitar 2 atau 3 tahun gitu. Gua kapok naik gunung waktu itu. Kapok naik gunung gua waktu itu. Gua tuh sempet dinasehatin bang sama kakeknya Ibe nih. Jadi pas gua datang nih 3 hari setelah gua nyampe rumah, gua datang kan paling dulu nih. Nah, di sela gua kakeknya Ibe sama gua nungguin teman gua yang 3, itu gua dinasehatin habis-habisan tuh. Dinasehatin habis-habisan. Dia bilang sama gua paham katanya anak muda pengen ngerasain sesuatu yang agak menantang, hal-hal yang baru gitu kan. Dia bilang, cuma gue wanti-wanti nih sama lu, gunung itu tempat kalau peribahasa orang Betawinya dia bilang gini, gunung laut tuh tempat jin buang anak, jangan macem-macem lu, bilang gitu. Makanya gue denger nasihat itu langsung kerekam batu bang kepikiran gue. Itu ada 2 tahun atau 3 tahun bener-bener nggak pernah gue naik gunung. Ke pantai juga enggak? Enggak sama sekali bang. Bener-bener takut gue. Orang tua gue tuh sampai heran. Orang tua gue tuh sampai heran. Orang tua gue tuh sampai bilang gini, lah itu katanya alat-alat gunung segala tas gede-gede banget katanya, terus tenda buat apa nanti lu dibeli kagak dipakai-pakai. Emang ngapa lu katanya bilang gitu. Gue cerita ke orang tua gue, makanya katanya jangan macem-macem lu katanya, jangan kan di gunung katanya, di rumah juga ada gitu-gituan mah gitu. Gue sempet kapok banget itu 2 atau 3 tahun gitu, sempet vakum nggak naik gunung. Tapi sekarang si Hasan juga sama. Oh sama juga berarti? Sama si Hasan juga. Semuanya bang? Hasan tuh lebih senior, lebih jauh senior dari gua. Oke. Hasan juga abis ngalamin kejadian itu tuh sama, nggak 2 atau 3 tahun gitu nggak naik gunung.
Gitu bang. Padahal si Hasan nggak ngalamin apa-apa ya ketika tim ini bang. Atau mungkin lu sempet nanya pas turun, lu Gua sempet sempet ngalamin nanya. apa itu? Gue nanya tuh pas di bis bang. Iya. Nanya sama si Hasan. Gue bilang sama si Hasan. Kan dia awalnya tuh dia bilang sama gue gini, lu tuh sebenarnya kemana sih Pak? Dia bilang gitu. Ya gue jelasin kan. Terus gue nanya gini, lu mah enak nggak ngalamin kejadian apa-apa. Lah gue berdua-dua si Ibe. Gue bilang gitu kan. Terus kata dia, gue emang nggak ngalamin kejadian apa-apa. Cuman gue jagain temen lu, si Imung. Oh, Imung kenapa tuh? Si Imung tuh katanya udah mulai ngaco bang. Oh. Katanya udah mulai ngaco yang dia bilang, ayo buruan dia bilang gitu. Apa sih banyak orang mau apa ya dia bilang apa mau ritual katanya. Jadi banyak orang yang bawa sajen buruan katanya bau sajennya nggak enak begitu. Si Imung gitu. Si Imung tuh katanya. Cuma si Imung tuh pas diinterogasi lah ya bahasanya sama si ranger yang bapak-bapak ini, si Imung tuh memang ini bocah kan biasanya ngomongnya tuh sompral bang. Ya pokoknya rame dah anak ini gitu. Itu sama sekali nggak ngomong apa-apa, diem aja itu. Jadi pendiam berarti. Iya. Kayak ada sesuatu. Nah, gue baru tahu pas di bis. Di bis pun si Imung masih diem bang. Masih diem ya. Nah, normal begitu kita berempat tuh dipanggil sama kakeknya Ibe. Nah, baru kita berempat nih bahasanya diobatin lah ya gitu kan. Satu-satu nih kita berempat nih dikasih air. Terus gua sama Imung nih sempet dimandiin juga. sama ngkongnya Ibe. Cuman bukan yang dimandiin air kembang apa gimana, enggak, cuma disuruh mandi. Udah mandi sono lu. Nih, baca doa ini. Oke. Biar biar netral ya. Biar nggak ada yang ikut lagi gitu ya berarti ya. Udah tuh, nah kelar dimandiin. Nah, kita main PS nih berempat. Baru tuh Imung mulai gacor lagi tuh. Mulai frontal lagi tuh. Normal lagi berarti ya. Gue sempet bercanda bang sama si Imung. Gue bilang, wah kata gue gacor lagi Mung. Gue bilang, lu kenapa Mung? Gue bilang, tahu gue kayak orang linglung gitu, dia bilang gitu. Iya. Ya Gitu, seperti itu ini bang. Bang. Nah, ini kan cerita 13 tahun lalu. Lu berpikir nggak sih sekarang kenapa itu semua bisa terjadi? Apa mungkin ada dari rombongan gue yang melakukan suatu kesalahan gitu bang? Kalau kata gue bang, ini tuh apa ya? Tumpukan kesalahan bang. Tumpukan kesalahan. Pertama, IB maksa, nggak diizinin, maksa. Karena itu. Kedua, IB nih nggak jujur gitu sama teman-teman gue gitu, sama gue juga termasuknya. Kalau dia nih naik tapi bawa, bisa dibilang jimat lah ya gitu kan, bisa dibilang dia bawa jimat. Nah ketiga, si Hasan nih kenapa nggak ngebriefingin kita nih, atau khususnya nih ngebriefingin Imung nih yang mulutnya nih rada sompral gitu. Imung tuh sepanjang naik mulutnya parah bang, mulutnya parah Imung sepanjang naik tuh, sampai di sebelum jembatan kayu tuh kan kadang kan di atas pulau tuh banyak kayak kera tuh bang. Imung tuh sampai ngomong sama gue begini, ini kalau bisa gue tangkap nih, hati gue piara nih, sampai ngomong begitu bang. Imung lu ya? Iya, gue bilang sama dia, lu kata gue ngomong sembarangan Imung, gue bilang gitu. Lah emang ngapa sih, ternyata bang ngomong, dia bilang gitu. Emang kalau gue sih asumsi gue gitu, gue bisa narik kesimpulan ini ya memang kesalahan kami gitu, kesalahan yang udah numpuk gitu. Termasuk bohong juga berarti. Iya, bohong beli kartis nah, tuh ya. itu kesalahan yang fatal tuh menurut gue tuh. Iya, beli kartis terjun, fotonya buat naik ya. Iya, makanya kata gue, wah, gue bilang, gue tuh sempat kapok berdua si Hasan tuh diajak naik gunung tuh. Ayo ikut nggak naik gunung? Gue males gue naik gunung sama lu, sempat begitu. Takut ditipu lagi ya. Iya, cuman ya udahlah, udah ini kali ya, udah. Iya, yang dulu mah dulu gitu. Iya, ya. Tapi gitu, sekarang lu masih berteman dengan baik kan bang, dengan mereka ya? Masih. Terakhir tuh kemarin gue sempat ke Gede buka puasa di Surken. Emang gue sama Hasan nih di kampung teman akrab berdua, ya akrab karena sehobi gitu bang. Nah kita berdua nih setiap bulan puasa nih punya agenda, pokoknya harus nyempetin buka puasa di Surken gitu. Makanya kemarin pas dia ngajakin tuh sempat gue bercandain kan. Emang udah buka Surken gitu ya? Iya, gue bilang sama dia bilang, lu sibuk nggak? Dia bilang gitu kan. Gue bilang, kagak, kenapa ya?
buka puasa di Surken kayak biasa lewat Cibodas ya, gue bilang gitu. Dia langsung, wah lu aja katanya kalau lewat Cibodas mah, dia bilang gitu. Oke, iya. Oke Bang, ini kan pendakian lu mungkin H plus Lebaran ya? Iya. 1 hari setelah Hari Raya Idul Fitri. Dari kita berlima, Hasan nih apa sih ya bisa dikatakan keluarganya tuh yang ancur-ancuran lah gitu kan. Oh, Hasan broken nih, home ya. Hasan nih tinggal cuma sama kakaknya. Nah dari kita berempat, emang orang tua kita nih pada protes sebenarnya, pada protes. Lalu orang-orang pada lebaran ke rumah keluarga, lu naik gunung, entar orang pada protes begitu. Gitu Bang. Waktu itu kan ini momentum ya, setahun Iya. sekali dengan keluarga ya. Makanya kan hari kelima itu, gua sama Imung itu hari kelima lebaran itu udah ditungguin Bang sama keluarga. Makanya pengen buru-buru balik. Iya. Malam itu tuh gua mutusin, ayo balik. Gua udah ditungguin nih sama apa sih orang tua gua mau lebaran ke rumah saudara besok. Cuman kan waktu itu gua ditahan sama si ranger yang bapak-bapak ini. Berarti gitu. pihak keluarga, bukan pihak keluarga ya, keluarga dari teman-teman lu ini susah juga. Iya, sama Bang. Sama. Alot juga lah nih buat ininya. Sama. Ya. Mereka juga ngelarang ya. Itu kita taunya ya sebelum naik apa sih pas di masa perencanaan mau naik gunung. Pada ngomong tuh. Tapi kan juga waktunya ya. Pada bilang, emang lu boleh sama nyokap lu naik gunung? Kagak boleh sih benernya, kalau mau mah ntar aja, katanya bilang gitu. Lalu mau bapak gua ngomel katanya, tapi biarin aja katanya, bilang gitu. Oke, berarti ini hampir 5-5-nya ini memang, tidak dapat restu yang memang, sempurna berarti ya. Memang sebenarnya apa sih kita nih semuanya nggak direstuin banget gitu. Iya, kurang 50-50 lah. Iya begitu sebenarnya. Dan semoga bermanfaat ya Bang buat teman-teman semua yang mendengarkan dan tetap diambil sisi positifnya dan dibuang jauh buruknya. Ambil baiknya, buang buruknya nih. Dan sebelum mengakhiri video kali ini mungkin dari Bang Ian punya sepatah dua kata nih Bang buat teman-teman yang mendengarkan ceritanya malam kali ini Bang. Kalau gue sih cuma pesen gini sih Bang. Ketika teman-teman nih yang pada hobi naik gunung, silakan gitu naik gunung. Cuman pesen gue, izin orang tua pertama itu penting Bang. Kedua, niat buruk buat mendaki tuh buang jauh-jauh deh. Itu aja sih. Ya udah naik gunung aja gitu. Wisata alam ya wisata alam aja gitu. Yang penting izin dari orang tua itu harus wajib gitu ya. Gitu harus sih ya teman-teman. Dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman serta safety dalam melakukan pendakian. Dan jangan lupa juga nih bawa kembali sampahmu turun. Mungkin itu aja dari gue Bang Mange. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.